Hai, aku Asti dan kamu sedang nonton cerita horor 5 menit. Cerita kali ini aku akan membahas sosok genderuwo. Ini kalau menurut Wikipedia, itu genderuwo adalah makhluk mitos Jawa tentang sejenis bangsa jin atau makhluk halus yang berwujud manusia mirip kera, bertubuh besar dan kekar dengan warna kulit hitam kemerahan. Tubuhnya ditutupi rambut lebat yang tumbuh di sekujur tubuh. Serem. Tapi ada juga yang mengatakan kalau genderuwo ini bisa atau ahli menyamar sebagai orang terdekat kita. Salah satunya sebagai suami. Dan aku pernah cerita ini, kisah tentang genderuwo ini di podcast aku yang podcast 7. Judulnya Siapa? Itu ada kisah ibu-ibu yang habis nonton wayang kulit, terus dia diantarin ke kamar kecil sama genderuwo. Nah, coba aja cek podcast aku. Untuk sosok genderuwo ini adalah sosok yang aku lihat dari jendela kamar aku. Jadi jendelanya itu ngadep ke tembok rumah tetangga, dan di tembok rumah itu di antara rumahku dan rumah tetangga ini tuh ada pohon pisang. Nah, si sosok ini tuh berdiri gitu aja. Jadi tiap kalau aku buka gorden ada di sana gitu, dan aku tutup lagi, aku nggak lihat. Tapi dia tuh nggak ngapa-ngapain gitu, karena mungkin karena memang aku bukan tipikal yang bisa berkomunikasi dengan mereka, jadi cuman bisa lihat aja. Kadang kalau untuk berkomunikasi mereka akan datang ke mimpi aku, misalnya mereka butuh untuk menjelaskan sesuatu gitu. Tapi selama nggak ada apa-apa sih, nggak akan, istilahnya aku nggak akan dimimpiin sih gitu. Nah, untuk real ceritanya ini ada yang namanya Pak Eko. Kalau kalian dengar podcast aku, di beberapa podcast terakhir itu aku mengangkat cerita tentang Pak Eko ini karena Pak Eko dan keluarganya ini termasuk orang yang sangat beruntung. Mereka sering banget dapat penampakan, dapat mimpi, dapat suara tentang sosok-sosok gaib ini. Nah, suatu ketika Pak Eko ini lagi ada di kampung istrinya, kampung halaman istrinya. Dia ketemu sama sekelompok orang yang sama-sama suka mistis juga, suka cerita mistis, dan mereka punya ritual katanya bisa memanggil genderuwo. Penasaran kan Pak Eko ini? Akhirnya mereka ketemu di sebuah tempat, lebih tepatnya makam lah ya. Dan mereka duduk di satu cungkup makam gitu, mengelilingi makamnya. Dan satu orang di antara mereka membacakan ritual untuk memanggil genderuwo ini. Di situ kira-kira ada kalau 5 orang lebih lah ya. Jadi mereka punya banyak pemikiran, punya banyak pertanyaan, punya banyak list yang siap banget buat diberondong ke genderuwo ini nanti kalau datang. Nah, ketika sudah dibacakan doa-doa ritual selesai, datanglah sesosok yang menyerupai manusia biasa, bener-bener biasa, nggak aneh, nggak lebih besar. Jadi bener-bener kayak manusia yang lainnya yang lagi bergerombol di situ, dan dia datang aja. Orang-orang yang berkeliling ini mereka sadar bahwa sosok ini adalah sosok yang dimaksud. Jadi mereka sadar langsung, akhirnya tanya banyak banget. Setelah waktu yang ditentukan, dia perginya kemana pun nggak ada yang tahu. Dan anehnya, dari sekian banyak orang, ada 5 orang lebih, nggak ada satupun yang ingat untuk menanyakan namanya, dari mana dia, kenapa dia meninggal, bagaimana dia bisa menjadi genderuwo, dan sekarang dia tinggal di mana. Dia ada yang ingat untuk tanya hal ini. Aku mau tanya nih sama kamu, kalau kamu ketemu sama sosok genderuwo ini, mau tanya apa? Kalau aku ya, boro-boro tanya ketemu aja udah deg-degan, jangan deh, jangan, amit. Disadari atau tidak, kita berdampingan dengan mereka. Gak usah ganggu, pasti gak akan diganggu. Kalian bisa kirim cerita kalian kalau misalnya kalian punya cerita pengalaman-pengalaman tentang
diri kalian bersama genderuwo atau teman kalian atau mungkin sosok lain, boleh. Silahkan aja email ke aku santosaasti2@gmail.com atau kamu bisa DM ke Instagram aku @cerit_official. Jangan lupa like and subscribe, juga nyalain notifikasinya jadi biar kalau ada video baru dari aku kalian bisa langsung tahu. Aku akan update setiap malam Jumat. Semoga lancar terus. Thank you sudah nonton. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.